Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Andika Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai larutan. Larutan adalah sistem homogen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Pelarut sering digunakan dalam melarutkan zat dalam air. Nah, adapun ciri-cirinya adalah bersifat homogen, ukuran partikel kurang dari 10 sampai 7 cm, terdiri dari satu fase, yang keempat bersifat stabil, dan yang kelima tidak dapat disaring. Adapun macam-macam larutan ada 3. Yang pertama adalah larutan gas, larutan cair, dan larutan padat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai larutan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, nah kini disiapkan ada air putih yang sudah diisi oleh air dan juga gula. Nah, bahan-bahannya kita masukkan gula ke dalam air cukup secukupnya. Di sini dikocek agar merarut. Sampai melarut. Nah, di sini kadar gula adalah zat terlarut, maka air adalah pelarut, yaitu cairan yang memecah zat terlarut, baik gula dan air. Air terbuat dari molekul polar. Ketika zat terlarut dan pelarut tercampur, mereka membuat larutan. Dalam contoh yang saya barusan sampaikan, larutan adalah air. Nah, jadi kesimpulannya adalah larutan sebagai zat cair. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nama Andika Ramadhani dari Fakultas Universitas Galuh. Saya akan menerangkan sedikit mengenai tentang koloid. Apa yang Anda ketahui tentang koloid? Koloid adalah suatu campuran zat heterogen dua fase antara zat atau lebih, di mana partikel zat yang berukuran koloid secara merata di dalam zat lain. Berdasarkan fasenya, koloid dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fase terdispersi atau zat terlarut. Yang kedua, fase pendisperensi atau zat pelarut. Perlu Anda ketahui, koloid dibagi menjadi 4 bagian, dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sol atau fase terdispersi padat. Yang kedua, emulsi atau fase terdispersi cair. Yang ketiga, buih atau fase terdispersi gas. Yang keempat, aerosol atau pendispersi gas. Nah, di sini saya akan mempraktekkan sedikit mengenai koloid yang ada di kehidupan kita. Nah, di sini bahan-bahannya ada air secukupnya, susu, dan juga sendok sebagai penyeduh. Nah, di sini caranya kita tuangkan sedikit susu secukupnya. Di sini kita kocek sampai merata.
susu adalah termasuk koloid emulsi cair karena zat cair terdisperensi dengan zat pendisperensi berpasir cair, di mana susu sebagai fase terdisperensi dan air sebagai fase pendisperensi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suspensi. Suspensi adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat atau dengan kata lain campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan di dalam zat cair. Adapun macam-macam suspensi antara lain suspensi Mads-Persson-Strutt, dan yang kedua suspensi double Wisdom, yang ketiga suspensi multilina, yang keempat adalah air suspensional. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Campuran bersifat homogen. Dan yang kedua adalah ukuran partikelnya campuran lebih dari 10 kurang dari 5 cm. Yang ketiga, campuran terdiri dari 2 fase. Yang keempat adalah bersifat tidak stabil. Dan yang terakhir, campuran dapat disaring. Nih, di sini saya akan mempraktekkan tata cara membuat suspensi sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, air cukup 100 ml dan sendok buat mengaduk. Dan yang terakhir, terigu. Nah, pertama kita masukkan terigu cukup 2 sendok. Lalu kita aduk. Memerlukan cukup lama karena ini menggunakan air dingin. Nah, di sini saya akan membuktikan suspensi air dari terigu. Nah, di suspensi ini bahwa suspensi terigu tidak dapat atau lebih padat daripada suspensi yang lain. Ini dicontohkan oleh lampu, tidak tembus pandang atau tidak bisa, cuma memantul aja karena padatnya larutan yang ada di dalam sini. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.